Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriya Hima dengan NIM 3333230118. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari tugas mingguan shift 1 pada modul kelima PPM ini, yaitu analisis kapabilitas proses dan seksisma. Di mana di sini terdapat dua soal. Untuk yang soal pertama yaitu PT Karma memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Nah, dengan volume yang diinginkan yaitu memenuhi standar mutu sebesar 100 plus minus 1,5 mili. Nah, di mana dari soal ini berarti diketahui bahwa target dari standar mutu yang harus dipenuhi itu adalah 100 dengan toleransi baik itu lebih dari ataupun kurang dari 1,5 mili. Nah, kemudian untuk menjaga konsistensi mutu, tim quality control mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Nah, berikut ini adalah datanya selama 25 hari. Lalu kita akan melakukan analisis kapabilitas proses dan akan menyimpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitasnya. Nah, di mana di sini untuk langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah membuat atau memasukkan dari data-data sampel yang sudah diperoleh tadi, itu kita masukin dulu ke Excel. Untuk nanti Excelnya akan kita input ke dalam RStudio-nya. Nah, di sini untuk Excelnya sudah saya buat di antara soal 1 dan juga soal 2. Jadi di sini untuk soal 1 kita masukin sampel-sampelnya dari yang 5 kali pengambilan tadi di setiap harinya, yaitu ada 25 hari, dan juga untuk di soal nomor 2. Nah, setelah itu kita akan ke RStudio. Nah, di mana di sini yang pertama kan kita lakukan adalah jangan lupa kita input dulu Excel yang sudah tadi kita buat. Di sini kita browse. Nah, habis itu kita masukin filenya. Setelah itu kita import. Nah, karena ini kalau udah ada di sebelahnya gini, sheet di sebelahnya, berarti dia udah masuk ya. Terus kita ke tugas mingguannya, di mana di sini kita pakai package-nya itu adalah readXL. Nah, karena kita sudah pernah download atau sudah pernah install di RStudio ini, jadi kita bisa langsung membaca aja si package-nya dengan syntax library. Nah, setelah itu kita akan menginput datanya, di mana di sini untuk soal pertama itu ada di sheet 1 yang Excel sudah dibuat tadi, kemudian untuk yang soal 2 itu ada di sheet 2. Nah, ini untuk yang soal pertama, kita masukin dulu nih, kita input dulu informasi-informasi yang diketahui di soal tadi, di mana untuk USL, ASL, target itu kita input, yang targetnya itu adalah 100, dengan USL atau batas atasnya itu adalah 100 dengan toleransi plus 1,5, sedangkan LSL-nya itu adalah 100 min 1,5. Nah, tadi karena di tabel yang kita bikin itu ada kepalanya atau ada subgrupnya, yang subgrup uji 1, uji 2. Nah, untuk supaya itu tidak terbaca di RStudio-nya, maka kita perlu menghilangkan si kolom nomor 1 tersebut atau baris nomor 1. Nah, setelah kita menghilangkan kolom si subgrupnya, kita akan menguji dulu nih datanya, apakah data tersebut normal dan bisa kita langsung hitung kapabilitas prosesnya. Jadi kita hitung dulu dengan uji kenormalan, di mana di sini kita masukin sintaks RBANG-nya, lalu kita masukin dari setiap pengujian yang dilakukan tadi, yaitu ada uji 1, uji 2, sampai ke uji 5. Setelah itu kita masukkan juga dengan sintaks uji kenormalan, yaitu Shapiro test, lalu kita masukin yang udah tadi kita deskripsiin di atas. Nah, setelah itu diperoleh nih p-value-nya itu adalah 0,3532. Nah, dengan nilai p-value yang segini atau dia di atas dari 0,05, maka data tersebut bisa dipastikan bahwa dia normal, berdistribusi normal ya, karena dia lebih dari 0,05 p-value-nya. Nah, selanjutnya kita buat data kendali, di mana di sini untuk membuat data kendali kita masukin sintaksnya adalah KCC, lalu kita masukin data yang udah sebelumnya kita hilangkan kolomnya, lalu tab-nya adalah xbar dan titelnya itu adalah xbar chart PT Pharmacare. Nah, dari peta kendali ini kita bisa lihat nih data-data yang ada di UCL, CL, dan juga LCL. Di mana di sini ada nih tanda merahnya ini kan, data yang data yang dekat dengan LCL-nya atau batas bawahnya. Nah, kita bisa lihat dulu nih, kita hitung dulu kapabilitas prosesnya, apakah proses ini masih dikatakan capable gitu. Jadi kita hitung dulu kapabilitas prosesnya di sini, di mana untuk sintaksnya itu adalah proses capability, lalu kita masukin datanya yang dari peta kendali tadi, kemudian kita masukin spek limitnya dan juga targetnya. Spek limit itu kita masukin 2 ya, yaitu ada LSL dan juga ada UCL, kemudian targetnya itu adalah. Nah, untuk capability index
Nah, untuk kapabilitas potensialnya, di mana di sini bisa dilihat untuk CP itu diperoleh 1,460 dan CPK-nya itu adalah 1,434 dengan nilai CPM 1,456. Nah, karena nilai CP-nya itu lebih dari 1 atau lebih dari 1,33, berarti data ini itu menunjukkan bahwa prosesnya termasuk dalam kategori capable gitu. Jadi karena dia capable, berarti proses ini mampu untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, di mana untuk soal nomor 2 ini itu didapatkan bahwa PT Lulupack adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Nah, untuk menjaga konsistensi mutunya, maka perusahaan itu melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma selama bulan Mei 2025. Tim Quality Control melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ranselnya, di mana di sini pemeriksaannya dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality, yaitu ada tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo. Nah, berikut adalah data-data yang diperoleh. Ini kita masukin ke Excel secara keseluruhan. Nah, lalu di sini kita akan mencari nilai DPU atau defect per unitnya, kemudian nilai DPO, defect per opportunity, lalu nilai DPMO-nya, yaitu defect per million opportunities, level sigma dari proses perusahaan, dan yang terakhir kita akan menjelaskan hasil analisis Six Sigma dan menyimpulkan apakah proses pengambilan kualitasnya itu sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, di mana di sini untuk soal nomor 2 kita pakai package-nya itu adalah package stats. Di sini kita running dulu untuk membaca package-nya. Lalu yang pertama kita akan menghitung DPU-nya. Nah, di mana di sini untuk total defect itu sudah ada jumlah cacatnya itu di Excel-nya atau di data yang sudah diperoleh. Jadi di sini kita tinggal masukin aja jumlah produk cacat. Kemudian untuk total inspeksi juga sudah ada untuk jumlah tas ransel yang diinspeksinya berapa. Lalu tinggal kita masukin DPU-nya, di mana DPU ini diperoleh dari total defect yang dibagi dengan total inspeksinya. Nah, setelah kita dapat menghitung DPU, nah di sini kan diperoleh nih nilai-nilainya nih dari sebelah kanan ini, dimana nilai DPU-nya itu adalah 0,03270 dan sekian. Nah, selanjutnya kita hitung DPO-nya, di mana DPO ini diperoleh dari nilai CTQ, yaitu CTQ ini kriteria to quality atau critical to quality yang ada kriterianya itu, di mana ada 4 kriteria yang diinspeksi. Lalu kita masukin DPO itu diperoleh dari nilai DPU yang tadi diperoleh, kita bagi sama nilai CTQ-nya. Nah, di sini diperoleh nilai DPO-nya itu adalah 0,08175. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai DPMO, di mana nilai DPMO ini diperoleh dari nilai DPQ diperoleh dari nilai DPO yang dikali dengan 1 juta. Nah, di mana di sini nilai DPMO-nya itu adalah 8.175,559. Jadi, untuk menghitung level sigma-nya, bisa kita masukin sintaksnya itu adalah P normal, lalu untuk rumusnya itu adalah 1 min DPO yang sudah kita peroleh sebelumnya, kita tambah dengan 1,5. Nah, selanjutnya kita akan buat hasil summary-nya nih dari yang sudah tadi kita hitung sebelumnya, dari mulai DPU, DPO, DPMO, dan juga level sigma-nya kita masukin untuk supaya bacanya lebih mudah. Nah, jangan lupa kita juga masukin call names-nya atau color-nya, dan kita masukin juga row name, sama kita print nanti hasil Six Sigma. Nah, setelah kita running, maka untuk hasil summary-nya itu diperoleh nilai DPU, DPO, DPMO, dan level sigma yang sudah kita hitung tadi. Nah, hasilnya ini sama dengan yang ada di sebelah kanan yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, di mana di sini nilai DPU sebesar 0,03 itu menunjukkan bahwa rata-ratanya itu rata-rata cacatnya itu ada di sekitar 0,03 pada setiap tas ransel yang diinspeksi. Kemudian untuk nilai DPO atau defects per opportunity-nya itu adalah 0,01 yang menandakan bahwa peluang terjadinya cacat itu ada di 1% pada setiap karakteristik atau yang DP kita. Nah, selanjutnya, di mana di sini kan didapatkan nilai DPMO-nya itu adalah 8.175,56, yang berarti dalam 1 juta peluang tersebut itu ada sekitar 8.175 yang cacat. Nah, selanjutnya dengan level sigma yang 2,34 sigma ini itu menandakan bahwa level sigma tersebut itu masih berada dalam rentang rata-rata industri yang di mana rentang rata-rata industri Indonesia itu ada di sekitar 2-3 sigma.
Nah, artinya dari keseluruhan tadi, kualitas proses produksinya itu masih belum optimal dan masih belum mencapai tingkat kapabilitas yang tinggi gitu. Maka dari itu, uh, pengendalian kualitas pada proses produksi tas ransel ini itu masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai level stigma yang lebih tinggi dan mendekati standar industri kelas dunia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.